刻，我刚强壮胆，再次重新得力。我的心啊，为何忧闷？应当仰望全能的神。我的心啊，为何忧闷？应当仰望我的神。仰望他，我就得力量；仰望他，我就不惧怕；仰望他，我将如鹰展翅上腾，我刚强壮胆，再次重新得力。仰望他，我就得力量；仰望他，我就不惧怕；仰望他，我将如鹰展翅上腾，我刚强壮胆，再次重新得力。我的心啊，为何忧闷？应当仰望全能的神。我的心啊，为何忧闷？应当仰望我的神。不敢相信有你的存在，直到我亲眼遇见你，在你怀里，我找到自己，这一生寻找的归依。手，每个明天一起走，无论如何，或与欢笑或忧愁，你和我手牵手一起走。不敢相信自己的眼睛，这一切是如此的美丽，不再怀疑是否能永远。你给我这一生的承诺。每个明天一起走，无论
们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、珍惜、温柔、忍耐的心。Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Amin. 请大家站立，我们来唱第一首诗歌《耶稣基督坚固根基》。 Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian hormat bagi Allah Bapa. 耶稣基督坚固根基，色耶稣是方教师，神所拣选，神所宝贵，配建造合一教会。他是我们帮助源头，信靠他是到永久。 Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kesehatan yang masih Engkau curahkan di dalam hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang, kami mau menyembah-Mu. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan boleh kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 在圣全的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌《眼光》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa kita. Sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dengan pujian pandangan.
星还在夜里闪亮，不管夜有多长，黎明照你在哪都盼望。不管山有多高，星星里个啪嗒的在秋下，不管路有多远，心中有爱才可以做到灵光。谁能透过艰难，谁能飞越沮丧，谁能看见前面有那个家。上帝的心看见希望，你的心里要有眼光。谁能透过艰难，谁能飞越沮丧，谁能看见前面有那个家。上帝的心看见希望，你的心里要有眼光。你的心里要有眼光。你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu。我们同心祷告。这位天父上帝，我们感谢你带领我们今天早上能够来敬拜你。天父上帝，首先我们以破碎的心来到你面前，我们要承认主，我们这个罪人，我们常常在我们每一天的日子里头做了不该做的事情，我们常常得罪别人，得罪你自己。主啊，很多时候在我们每一天的日子，我们也忽略了你的存在，我们也忽略了你的大能。很多时候我们自以为聪明，天父上帝，求主怜悯，我们知道我们错了，我们是不应该这样，因为你是全能的上帝，因为你是主宰，你在掌管我们人生的生命。天父上帝，你教导我们怎么样降服于你，你教导我们怎么样完全投靠于你。天父上帝，求你今天早上再一次借着你牺牲的爱，借着你的宝血，求主赦免我们的罪，求主饶恕我们，也求主更新我们，塑造我们的生命，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命，让我们的生命也能够影响更多的人来到你面前。谢谢主垂听我们的祷告，我们将我们的生命完全交在主的手中，求主掌权。如此祷告，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们迎接试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰，使徒信经。Jemaat dipersilakan tetap berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，又同圣灵玛利亚所生，在本地比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临。
审判活人说人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来起应经文。Mari kita beresponsoria. 山地和人的眼目，撒母耳就照耶和华的话去行。到了伯利恒，那城里的长老都战战兢兢地出来迎接他，问他说：“你是为平安来的吗？”他说：“为平安来的，我是给耶和华献祭。你们拿这些来与我同吃祭肉。”撒母耳就是约西和他众子4节，请他们来吃祭肉。他们来的时候，撒母耳看见以利亚，就心里说：“耶和华的受膏者必定在他面前。”耶和华却对撒母耳说：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。” Pandangan Tuhan dan manusia. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka untuk upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukanlah dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." 荣耀说 Gloria Patri. Saat ini kami persilakan untuk guru-guru TK Metode 11 untuk mempersembahkan sebuah pujian.
mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Di dalam segala keterbatasan kami Tuhan, tolong kami supaya kami dapat fokus dan kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Bahkan hati kami dapat diubahkan, pikiran kami juga dapat diubahkan. Tuhan, pimpin setiap kami, hamba-Mu yang memberitakan, Tuhan yang memimpin, dan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran hamba-Mu. Demikian juga jemaat-Mu yang mendengarkan, Tuhan juga yang menjaga hati dan pikiran mereka, Tuhan juga yang menolong supaya Roh Kudus-Mu boleh mempersiapkan hati setiap jemaat-Mu supaya mereka siap ditaburi kebenaran firman Tuhan dan siap berubah oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari membaca di dalam 1 Samuel 16 ayat 6-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Saudara, kalau kita mau pergi liburan, maka akan ada beberapa hal yang kita pikirkan. Yang pertama itu tujuannya, mau kemana? Dari sekian banyak tempat wisata, Anda mau kemana? Mau di dalam kota atau di luar kota? Mau di luar kota atau di luar negeri? Ada tujuan-tujuan yang Anda pikirkan. Contohnya pilih Bandung atau mau pilih ke Jakarta liburannya. Lalu setelah Anda memikirkan tujuan, Anda akan memikirkan biayanya yang dikeluarkan, ya. Misalnya Anda berpikir, oh liburan ke Jakarta sama liburan ke Bali lebih murah liburan ke Jakarta. Maka kemungkinan besar kalau kita melihat kos lebih murah atau harga yang lebih murah, kita mungkin akan tertarik untuk pergi ke tempat yang lebih murah. Atau mungkin ada juga yang untuk tetap memutuskan, pokoknya sekalipun ke Bali itu mahal, saya pengen tetap pergi ke Bali. Lalu setelah memikirkan biaya, kita kemudian akan memikirkan transportasi apa yang bakal saya naikin untuk sampai ke tempat tujuan. Mungkin Anda mau naik mobil, boleh. Anda mau naik kapal laut, boleh, ya. Anda mau naik pesawat juga boleh, ya. Atau Anda berpikir, waduh, sekali seumur hidup jalan kaki lah saya, ya. Boleh juga, saudara. Transportasi dan cara Anda sampai ke tempat tujuan biasanya Anda akan pikirkan. Nah, lalu juga Anda akan memikirkan tempat Anda tinggal nanti, ya, ketika Anda pergi berlibur. Mau di hotel yang 100.000 per malam atau mau di hotel yang 1 juta per malam, ya. Mau hotel yang bintang 5 atau yang tidak berbintang sama sekali, yang hanya ada bintang-bintang di langit, ya. Itu Anda yang pikirkan. Lalu biasanya, saudara, ketika Anda memikirkan tujuan, biaya, transportasi, lalu juga hotel tempat Anda nginap, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Salah satunya kata orang. Saudara pernah gak sih Anda ngalamin gitu ya? Wah, saya udah merencanakan nih dengan baik. Saya mau liburan, saya mau camping di Sibayak, ya. Saya mau camping di Sibayak. Lalu ada orang datengin Anda dan bilang, jangan liburan atau jangan camping di Sibayak. Satu, ya, itu udah longsor, ya. Yang kedua, banyak binatang, ya. Kamu nanti pas di dalam tenda, aduh, menderita sekali gitu ya. Jadinya A, B, C, D sampai Z diceritain sama Anda, lalu Anda jadi mikir 2 kali. Iya ya, jadi gak ya saya camping ke Sibayak? Udahlah, gak usah jadi aja. Biasanya kata orang memegang peranan yang cukup penting. Lalu apalagi yang Anda pertimbangkan? Gambar di internet, saudara. Ini juga memegang peranan yang penting ketika Anda memilih destinasi wisata atau tempat liburan Anda. Biasanya kalau udah tahu nama tempatnya, searching di internet, ya, Google, tolong kasih tahu
di madu Evi ada apa aja? Keluarlah gambar-gambar gitu ya, banyak sekali gambar-gambar, dan berdasarkan gambarnya Anda bisa memutuskan hati Anda nih surga ke tempat ini, hati Anda tetap mau gak ke tempat yang ini. Kalau Anda cari gambarnya di internet ternyata nggak menarik, aduh udah deh ganti aja tempat wisatanya. Gambar di internet itu mempengaruhi pertimbangan dan penilaian Anda tentang suatu tempat. Lalu yang ketiga, Anda juga akan mempertimbangkan perkiraan Anda pribadi. Biasanya akan dimulai dengan satu kata, kayaknya. Anda membandingkan antara Bandung dengan Jakarta. Anda belum pernah nih pergi ke dua kota ini. Lalu Anda mulai berdasarkan kata orang, berdasarkan gambar di internet. Kayaknya Jakarta lebih enak daripada Bandung. Siapa yang memutuskan? Yang memutuskan adalah kayaknya. Kayaknya lebih enak mana? Ya Anda pergi ke situ. Kayaknya lebih murah mana? Lebih murah Jakarta. Ya udah Anda pergi ke situ. Yang memutuskan adalah pertimbangan Anda dan perkiraan Anda. Saudara, di dalam hidup ini manusia memang terbiasa menilai dan menimbang segala sesuatu dari kacamatanya atau dari sudut pandangnya sendiri. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah seringkali cara manusia menilai atau menimbang itu seringkali tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi hanya sesuai dengan apa yang saya senang. Nah, ini cara manusia menilai. Kita akan dengan mudah menilai atau mempertimbangkan sesuatu. Bahkan kita akan dengan mudah menilai seorang pribadi dan juga mempertimbangkan kelayakan seorang pribadi. Itu seringkali kita lakukan tanpa cara-cara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Seringkali nilai dan pertimbangan kita dasarnya bukan dari firman Tuhan, tetapi berdasarkan saya cocok atau enggak, saya senang atau enggak, saya mau atau enggak. Kalau Anda melihat seorang pribadi, saya cocok enggak untuk bersama dengan dia, saya cocok enggak ya untuk mengasihi dia, saya cocok enggak nolong dia, dia bisa membalas enggak, dia tahu diri enggak waktu saya ini nolong dia, dia bisa tahu diri dari orangnya. Kita seringkali menjadikan penilaian dan pertimbangan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu kepada segala hal yang terjadi atau kepada setiap manusia yang kita temui. Nah, saudara yang terkasih, kita tadi sudah membaca dari kebenaran firman Tuhan tentang Samuel yang diminta oleh Tuhan untuk mengurapi seorang calon raja dari anak Isai. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat ini secara kronologikal ya. Kita lihat pertama Samuel melihat Eliab. Saudara, Samuel melihat Eliab, lalu dia langsung berpikir berdasarkan pemikirannya dan dia langsung percaya bahwa apa yang ia lihat itu baik dan pas. Artinya ketika dia melihat Eliab muncul di depan dia langsung menilai, melihat dan menimbang ini adalah orang yang baik, ini adalah orang yang pas untuk menjadi raja baru di Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kronologi ini dari ayat 6 sampai ayat yang ke-8, mari kita sedikit demi sedikit menggali. Ayat 6 dikatakan demikian, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri orang yang diurapinya. Saudara, kenapa yang bisa tampil duluan di depan mata Samuel itu adalah Eliab? Saudara, jika kita melihat Eliab ini adalah prajurit, ya, Eliab ini adalah prajurit yang otomatis secara keperkasaannya, secara bentuk badan, tinggi badan, perawakan dan parasnya, nggak perlu diragukan lagi Eliab ini sudah sangat cocok untuk menjadi seorang raja. Kenapa bisa ada kriteria seperti ini sih? Emang udah
memilih raja kriterianya A, B, C, D. Harus gizinya baik, harus badannya tingginya 180, harus berat badannya segini. Apakah Tuhan ajarin gitu? Tuhan tidak ajarin Bapak Ibu. Tetapi mereka melihat bagaimana cara Tuhan memilih Raja Israel yang pertama. Raja Israel yang pertama adalah Saul. Bapak Ibu, ketika Tuhan memilih Saul, dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Saul ini adalah orang yang perawakannya paling bagus di antara semua orang di dalam sukunya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang membuat Isai dengan sengaja mempertunjukkan Eliab terlebih dahulu kepada Samuel. Karena apa? Di dalam pemikiran Isai, Saul dengan Eliab itu imbang-imbang badannya, perawakannya, parasnya. Secara tinggi badan Eliab keren, cukup. Secara perawakan Eliab juga cukup. Maka dari itu, yang pertama kali dilihat oleh Samuel adalah Eliab. Dan Eliab juga ternyata punya pemikiran yang sama Bapak Ibu dengan Isai, bahwa Eliab adalah orang yang baik dan pas untuk menjadi raja Israel. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat bahwa Samuel sedang memakai sudut pandangnya untuk mengklaim rencana Tuhan. Saudara, bukankah sikap Samuel ini juga sikap yang seringkali kita hidupi ketika kita ikut Tuhan? Kita seringkali bukan percaya kepada rancangan Tuhan, tetapi kita lebih seperti ini. Saya sudah merancang ini baik dan pas untuk saya. Tuhan tolong lakukan untuk saya. Saya udah kasih nih apa yang saya mau. Saya udah kasih apa yang baik, apa yang pas buat saya. Tolonglah Tuhan kerjain buat saya. Saudara, ketika Samuel melihat Eliab lalu dia bilang, inilah orang yang diurapi Tuhan, padahal Tuhan gak ngomong kayak gitu. Kalau gitu siapa yang pilih Raja Israel? Samuel atau Tuhan? Samuel. Samuel memilih Eliab sebagai Raja Israel, bukan atas dasar Tuhan memilih Eliab untuk jadi Raja Israel. Sama seperti kita di dalam hidup ini, seringkali kita hanya suruh Tuhan ngikutin apa yang kita mau. Menurut saya ini pas untuk saya kok, menurut saya ini baik kok untuk saya, dan sepertinya tidak sama dengan kebenaran firman Tuhan. Baik bagi saya untuk hanya berbisnis di hari Minggu, tidak usah pelayanan. Itu baik menurut siapa Bapak Ibu? Menurut kita. Pernahkah Anda berdiskusi dengan Tuhan? Pernahkah Anda mendalami kebenaran firman Tuhan untuk melihat apakah apa yang kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Atau kita seringkali meminta Tuhan cuma ngikutin yang saya mau. Saya nggak mau ikut yang Tuhan mau, tapi Tuhan harus ikut yang saya mau. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dari itu ketika Samuel hampir saja mengurapi Eliab, firman Tuhan datang kepada Samuel. Di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan belajar dari ayat ini bagaimana sikap hidup kita sebagai orang percaya di tengah-tengah manusia-manusia yang berbeda dari kita, di tengah-tengah keberagaman yang ada di dalam bangsa dan negara kita. Bagaimana kita hidup sebagai orang percaya dan bagaimana cara kita memandang sesama kita manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalimat pertama dari firman Tuhan yang datang kepada Samuel adalah janganlah pandang parasnya. Saudara, di dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan demikian, don't be impressed. Don't be impressed artinya impress artinya itu merasakan, menunjukkan kekaguman atau rasa hormat
pada seseorang atau sesuatu. Saudara, sampai di sini tidak salah. Tidak salah jika saya melihat ada orang yang lebih hebat dari saya, ada orang yang sangat bertalenta daripada saya, lalu saya merasakan rasa hormat, saya menunjukkan rasa hormat, saya menunjukkan rasa kagum. Itu sama sekali tidak salah. Dan juga tidak salah ketika saya melihat ada orang yang lebih tua dari saya, lalu saya menunjukkan kekaguman dan rasa hormat atas kisah hidupnya, atas pengalaman hidupnya, itu sama sekali tidak salah. Lalu kita akan belajar mengerti ketika Tuhan bilang don't be impressed. Artinya tuh apa sih? Kenapa nggak boleh kagum? Kenapa nggak boleh menunjukkan rasa hormat? Apa emang salah? Nah saudara, kalau kita lebih dalam lagi mengerti, kagum itu artinya adalah takjub, heran, dengan hasrat ingin memuji. Saudara, waktu saya melihat artis Korea gitu ya, lagi nari sambil nyanyi gitu, ketika dia nari sedemikian rupa, suaranya bisa tetap stabil dan suaranya tetap bagus, padahal mereka nggak lip sync. Saya merasa takjub, saya merasa heran dan pengen memuji gitu. Wah, keren banget ya. Bukan dalam arti heran itu aneh banget sih, apaan sih, bukan begitu. Tetapi heran dalam arti saya pengen mengeluarkan pujian karena saya sudah dibuat kagum. Nah ini ya Bapak Ibu, jadi kagum itu nggak sebatas saya suka sama orang ini, ya saya senang melihat orang ini, itu artinya kagum. Enggak, kagum itu artinya saya takjub dengan apa yang orang ini lakukan, yang seringkali nggak bisa saya lakukan, gitu ya. Saya nggak bisa lakukan, tapi orang ini bisa lakukan. Wah, begitu mengagumkan ya, begitu mencengangkan. Jadi ketika Tuhan mengatakan kepada Samuel, don't be impressed, jangan pandang parasnya. Loh, emang kenapa? Saudara, apa yang salah dari rasa kagum dan hormat? Bukankah nggak ada yang salah? Bukankah sama sekali tidak salah jika saya merasa kagum, jika saya merasa hormat? Itu sama sekali tidak salah, bukan? Nah saudara, ternyata yang mau diajarkan Tuhan kepada Samuel adalah hal yang berbeda. Kekaguman Samuel, rasa hormat Samuel yang ditunjukkan kepada Eliab, sampai Samuel ini mengira Eliab ini adalah calon raja kedua dari Israel, itu berdasarkan tampilan dari Eliab, hanya berdasarkan paras dari Eliab. Saudara, yang diajarkan Tuhan berbeda. Saudara, mari kita lihat gambar ini. Gambar perempuan yang sedang meminta-minta ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau bertanya gitu, sekalian kita refleksi. Ketika kita melihat orang seperti ini, ketika kita melihat dia yang dalam tanda kutip adalah pengemis, apa yang kita rasakan? Apakah ketika kita melihat orang-orang seperti ini, kita masih memiliki rasa hormat? Apakah ketika kita melihat orang seperti ini, kita masih memiliki rasa, wow, saya masih bisa kagum dengan perjuangan hidupnya yang seperti ini? Apakah kita masih memiliki rasa seperti itu ketika kita melihat pribadi dengan penampilan, dengan tampilan luar, dengan paras yang seperti itu? Masihkah Anda dan saya memiliki rasa hormat? Masihkah Anda bisa melihat sisi dari orang ini yang bisa Anda kagumi? Bukankah hati kita akan lebih tertantang untuk mengeluarkan hinaan? Alah, emang dasar males tuh orang kayak begitu tuh. Bukankah hati kita lebih tertantang untuk mengeluarkan kata-kata yang negatif? Bikin semak negara aja, bikin susah orang lain aja orang seperti ini. Bukankah hati kita lebih tertantang untuk menghina? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan tidak mau Samuel lakukan. Dan Tuhan tidak mau Samuel jatuh ke dalam kesalahan yang seperti itu. Maka perintah pertama yang diberikan kepada Tuhan untuk Samuel adalah
janganlah kau pandang parasnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak salah memiliki rasa kagum, tidak salah memiliki rasa hormat, tetapi yang salah adalah ketika Anda dan saya memilih-milih siapa yang harus saya hormati, siapa yang harus saya hargai, siapa yang harus saya kagumi berdasarkan kisah hidupnya, karena dia juga manusia yang sama-sama berjuang dengan saya di dalam hidup yang susah ini. Dia adalah sesama saya manusia. Saya kagum bahwa dia bisa hingga hari ini mengarungi hidup yang sulit. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang mau Tuhan ajarkan kepada Samuel. Jangan sekali-kali kamu pandang parasnya. Saudara, ini kalimat yang begitu keras bagi Samuel. Tuhan tidak pernah menutup-nutupi. Tuhan tidak pernah berbasa-basi di hadapan umat yang Dia kasihi. Tuhan begitu mengasihi Samuel, maka Tuhan menegur Samuel dengan mengatakan, jangan kamu pandang parasnya. Lalu kita melihat respon Samuel, Bapak Ibu, ketika teguran Tuhan ini datang kepada Samuel. Mari kita sama-sama melihat di dalam ayat yang ke-8 bagaimana cara Samuel ini memandang anak Isai yang kedua, yaitu Abinadab. Mari kita sama-sama membaca. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Samuel tidak lagi sok-sokan dengan pandangan pertimbangannya yang menganggap ini yang pas untuk jadi raja Israel. Samuel tidak lagi bertingkah seperti itu, tetapi dia berubah. Dia langsung berubah, Bapak Ibu. Ketika Abinadab lewat, dia tidak lagi bilang, oh ini yang pas buat jadi raja Israel, mana tabung saya urapi kamu. Tidak. Tetapi Samuel melihat apa yang mau Tuhan lihat. Saudara, pernahkah kita berpikir ketika kita bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, kalau saja Yesus ada di sini hari ini, apa yang Yesus akan lakukan untuk dia yang seperti ini? Untuk orang-orang yang seperti ini, apa yang akan Yesus lakukan, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berpikir demikian, kita akan mendapati bahwa Yesus akan mengasihi dia dan tidak akan menghakimi dia seperti kita menghakimi orang-orang yang seperti ini. Karena bagi Yesus, paras tidak penting, tampilan luar tidak penting. Yang penting adalah hati. Dia adalah sesama manusia, kasihilah dia. Rasa hormat dan kagum adalah sebuah rasa yang layak ditunjukkan kepada setiap manusia. Saudara, bagian dari mengasihi adalah menghormati. Dan di dalam mengasihi ada kekaguman, ada ketakjuban, ada rasa ingin memuji. Itu yang terkandung di dalam kasih. Dan kasih tidak memandang muka. Kasih tidak memandang paras seseorang. Kasih itu memandang setiap manusia sebagai manusia yang perlu dihargai, dihormati, dan dikagumi sebagai ciptaan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 8-9 berbunyi demikian. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Saudara, hukum apa yang bisa membuat dan menyatakan bahwa ketika kita memandang muka di dalam mengasihi orang, itu kita jatuh ke dalam dosa? Hukum yang mana? Dari 10 hukum yang mana? Saudara, tentu kita tahu. Dari 10 hukum Taurat, ada 2 intinya. 1, kasihilah Tuhan Allahmu. 2, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 10 hukum Taurat diringkas jadi 2 hukum oleh Yesus di dalam Perjanjian Baru.
Ketika kita memandang muka untuk berbuat baik, ketika kita memandang muka untuk berbuat kasih, itulah yang membuat kita jatuh ke dalam dosa karena kita sedang tidak mengasihi sesama kita manusia. Kita membatasi siapa sesama kita, maka saya hanya mau mengasihi yang ini, saya mau mengasihi yang ini, dan yang ini. Di luar yang ini, saya tidak mau mengasihi lagi karena mereka tidak sesuai dengan kriteria saya untuk dikasihi. Ini namanya kita tidak mengasihi sesama manusia. Kita mengasihi orang yang saya mau saya kasihi. Yang diajarkan Tuhan tidak demikian. Diajarkan Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya. Tuhan juga mengajarkan kepada kita, kasih sesama manusia tanpa pandang parasnya. Karena semua manusia, termasuk yang seperti ini juga adalah sesama kita manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal kedua yang saya ingin kita pelajari bersama adalah kita melihat bagaimana cara kita melihat. Kebanyakan kita takut mengkritisi cara kita sendiri karena kita takut mendapati diri kita salah. Tetapi Bapak Ibu, mari kita melihat bahwa ketika kita memiliki cara atau pertimbangan atau pikiran yang salah, maka kehidupan kita juga akan salah. Cara kita memandang manusia ketika salah, maka cara kita memperlakukannya pun akan salah. Ada orang yang memperlakukan manusia dengan sistem transaksi. Kalau dia menguntungkan buat saya, ya saya mau melakukan sesuatu buat dia. Tapi kalau dia nggak ada untungnya buat saya, ya jangan harap saya mau baik pun nggak mau gitu. Ada orang yang karena cara pikirnya salah, maka dia memperlakukan manusia dengan cara yang salah. Kita sudah tahu bahwa di zaman dulu ada konsep perbudakan, penjajahan ya. Ini karena konsep pikirnya tentang sesama manusia itu salah, maka cara memperlakukan manusia yang berbeda pun jadi salah. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk melihat cara kita melihat sesama kita. Saudara, di dalam ayat yang 7 tadi, Tuhan itu setelah menegur jangan pandang parasnya, Tuhan ini mengingatkan kepada Samuel, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Di depan mata itu dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah outward appearance. Outward appearance itu artinya adalah pulasan Bapak Ibu. Dipulas. Dipulas artinya itu dalam bahasa Indonesia ya didempul, udah dihias, udah dibuat bagus, udah dikasih warna, jadi bagus, jadi cantik dilihatnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa sih Tuhan bilang begini? Apa yang dilihat manusia itu salah, karena manusia melihat apa yang tampak dari luar. Saudara, mata manusia itu mata yang paling mudah untuk dibuat terkesan dan kagum dengan apa yang sudah dipulas. Contohnya aja, cara kita melihat lawan jenis ya. Kalau yang cowok melihat cewek, yang cewek melihat cowok gitu ya. Perhatikan Bapak Ibu gambar di bawah ini. Nah, bagi beberapa orang atau bagi kebanyakan orang atau mungkin bagi semua orang, kalau disuruh pilih mana yang lebih menarik, yang udah di make up atau yang masih polos yang belum di make up. Kalau kita gunakan bahasa Alkitab ini, yang udah dipulas, yang udah didempul, atau yang belum, mana yang lebih menarik? Secara jujur, kita pasti lebih tertarik dengan apa yang sudah dipulas, apa yang sudah didempul, apa yang sudah dibuat bagus. Itu lebih menarik bagi mata kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menunjukkan bahwa mata manusia mudah sekali ditipu oleh apa yang tampak luar. Manusia bisa dengan mudah menilai orang ini baik dari tampilan luarnya. Kalau pakai jas, rapi ya, berwibawa, cara ngomongnya sedikit berat gitu ya. Iya, ada apa? Anda akan merasa segan, Anda akan menaruh rasa hormat yang lebih tinggi karena tampilan luarnya. Coba Anda bertemu dengan orang yang misalnya pakaiannya lusuh ya, compang-camping, robek-robek gitu ya. Waduh, jangankan mau menaruh rasa hormat, mau menyapa aja gak mau. Saudara, kita perlu ingat, ketika kita memiliki cara berpikir yang salah tentang
maka kita juga akan bisa jadi salah memperlakukan mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata cara manusia melihat sesamanya itu memang sering salah gitu ya. Kita melihat dari sejarah adanya kasus perbudakan, adanya kasus-kasus di mana orang berkulit hitam dijual beli, diperlakukan seperti binatang. Itu karena apa? Karena cara pandangnya terhadap manusia salah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita koreksi diri. Bagaimana cara kita melihat sesama kita hari ini? Apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan? Atau kita hanya melihat apa yang di depan mata kita? Kita lupa bahwa apa yang di depan mata seringkali menipu mata kita. Saudara, tidak hanya cara melihat sesama, tetapi seringkali manusia juga salah di dalam cara mereka melihat Tuhan. Saudara yang terkasih, banyak orang menggunakan cara transaksi untuk melihat Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati saya, wah berarti Tuhan itu baik. Kalau Tuhan sudah melakukan mujizat, dia sudah menyembuhkan saya, oh berarti Tuhan itu baik. Saudara, ada satu buah lagu yang diciptakan oleh Insinyur Niko. Saya akan coba nyanyikan untuk saudara semua ya, bagian yang saya akan bahas aja. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Saudara, dalam lagu ini ada kalimat yang cukup membingungkan menurut saya hari itu ya. Kalimatnya seperti ini: berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Saudara, ini apakah berarti penulis lagu ini hari ini sudah nggak terpesona lagi dengan berkat Tuhan? Apakah ini berarti penulis lagu ini sampai hari ini dia udah bosan terima berkat Tuhan dan dia udah nggak lagi terpesona? Ternyata Bapak Ibu, hari itu teman satu kampus saya pernah membawakan sebuah renungan dan dia membagikan kisah tentang Insinyur Niko ketika dia menuliskan kalimat ini. Berkat-Mu yang telah kuterima sempat membuatku terpesona. Bagi pendeta Niko, ketika dia mengikut Tuhan di masa-masa awal, memang berkat Tuhan begitu mempesona hatinya, begitu membuat dia terpesona. Tetapi semakin lama dia mengikut Tuhan, dia tidak lagi terpesona dengan berkat Tuhan, tetapi dia sangat terpesona dengan Tuhan yang memberikan berkat kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terpesona dengan berkat Tuhan tidak salah. Kita manusia yang mudah dibuat takjub, kita mudah dibuat terpesona, kita mudah dibuat kagum ketika kita melihat sesuatu yang wah, sesuatu yang jarang terjadi, entah itu mujizat, berkat, atau kesembuhan yang Tuhan lakukan untuk kita. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita ingat bahwa terpesona dengan berkat Tuhan bukanlah bukti bahwa kita mencintai Tuhan. Terpesona dengan berkat Tuhan bukanlah bukti bahwa kita mencintai Tuhan. Kita bisa terpesona dengan apa yang tidak kita cintai. Saudara, seperti yang tadi di awal, saya terpesona dengan artis Korea yang begitu pintar nari sambil nyanyi. Tetapi belum tentu saya mencintai dia, Bapak Ibu. Saya hanya terpesona, kagum, tetapi belum tentu cinta. Begitupun kita dengan Tuhan. Kita bisa terpesona dengan berkat Tuhan, dengan mujizat Tuhan, tetapi belum tentu kita mencintai Tuhan. Bagaimana cara Anda melihat berkat, anugerah, dan mujizat Tuhan hari ini? Apakah kita merasa kalau Tuhan lakukan mujizat, saya baru cinta Dia? Itu cara yang salah, Bapak Ibu, untuk mencintai Tuhan. Ada atau tidak ada mujizat, ada atau tidak ada berkat, ada atau tidak ada kesembuhan, saya tetap mencintai Tuhan. Itu yang seharusnya kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan itu seharusnya cara kita melihat berkat, anugerah, mujizat
mujizat Tuhan. Jadi jika ada cara melihat kita yang salah, mari kita koreksi Bapak Ibu dan kita perbaiki. Nah saudara, hal ketiga yang mau sama-sama kita pelajari adalah cara Tuhan melihat. Siapapun manusianya yang dilihat Tuhan adalah hatinya. Siapapun manusianya yang dilihat Tuhan adalah hatinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan mengatakan kepada Samuel bahwa apa yang dilihat Tuhan adalah hati manusia, maka itu menunjukkan bagi kita keadilan Tuhan. Tuhan tidak melihat manusia dari jabatan, status sosial, kekayaan, ekonomi, tampak luarnya, fisiknya cakep atau enggak. Tuhan gak lihat itu semua, tetapi yang dilihat Tuhan adalah hati. Ini menunjukkan Tuhan begitu adil, dan ketika Tuhan datang menghakimi, penghakiman Tuhan adalah penghakiman yang paling kudus, penghakiman yang paling mulia, penghakiman yang paling suci, karena Tuhan tidak melihat tampak luar kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Inilah yang membuat penghakiman Tuhan begitu suci, murni, dan kudus. Ketika manusia menghakimi kita, selalu kita ingat penghakiman dia bukan berdasarkan dia mengenal hati kita, tetapi bisa jadi manusia menghakimi kita karena omongan orang lain tentang kita, karena dia tidak mengenal kita. Itu penghakiman manusia, karena manusia jatuh dalam dosa. Manusia juga tidak bisa adil di dalam menghakimi sesamanya. Maka dari itu Tuhan mengatakan, jangan menghakimi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam keadilan Tuhan, kita harusnya senang, kita harusnya percaya bahwa Tuhan akan menilai setiap manusia dengan adil. Karena yang dilihat Tuhan adalah hatinya. Ini yang mau ditunjukkan Tuhan ketika dia mengatakan hal ini kepada Samuel. Lalu hal kedua yang mau ditunjukkan Tuhan kepada Samuel adalah kemahatauan Tuhan. Manusia tidak bisa mengetahui hati manusia lainnya, tetapi Tuhan Maha tahu. Kemahatauan Tuhan membuat penghakiman Tuhan itu adalah penghakiman yang sangat adil. Kemahatauan Tuhan akan hati manusia ini juga harusnya menumbuhkan rasa takut akan Tuhan di dalam hati manusia, karena tidak ada satupun manusia yang bisa menipu Tuhan, yang bisa memperdaya Tuhan, yang bisa berpura-pura di hadapan Tuhan. Kita jago acting di depan manusia lain, kita jago melakukan pencitraan, kita jago berpura-pura di depan orang lain, tetapi kita tidak pernah bisa melakukan itu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, cara Tuhan melihat adalah Tuhan lihat hatinya. Ini menunjukkan Tuhan Maha adil dan Tuhan Maha tahu, Maha mengenal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus membuktikan di dalam perjanjian baru selama dia melayani, dia tidak melihat manusia dari casing luarnya. Dia bertemu Zakheus, Lewi, Petrus, bahkan ketika dia bertemu Yudas Iskariot, dia bertemu dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang dijauhi. Bahkan ketika dia bertemu dan melihat Anda, dia tidak sama sekali melihat tampilan luar Anda. Dunia boleh menghakimi kita atas tampilan luar kita. Dunia boleh menilai, bahkan menjudge kita akan segala hal yang dia tidak ketahui tentang kita. Tetapi ketika kita tahu bahwa Tuhan melihat hati kita, kita ada di dalam penilaian yang sangat aman, yaitu penilaian Tuhan terhadap kita. Siapapun yang dilihat Yesus, ia melihatnya sebagai seorang pribadi yang patut dikasihi, bukan berdasarkan tampilan luarnya. Mungkin kita pernah dijauhi orang karena kita berbeda suku. Mungkin kita pernah dijauhi orang karena kita tidak mampu. Mungkin kita pernah dijauhi orang karena kita tidak pakai barang-barang yang branded. Tetapi Bapak Ibu, di mata Tuhan hal yang seperti itu tidak penting. Di mata Tuhan hati manusialah yang paling penting, dan Tuhan tidak akan menjauhi kita hanya karena hal-hal yang demikian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar tentang 3 hal. Yang pertama, janganlah memandang paras manusia ketika kita ingin mengasihi seorang manusia.
Lihatlah dia sebagai orang yang juga dikasihi Allah, orang yang juga diciptakan oleh Allah dan membawa gambar dan rupa Allah. Yang kedua, perhatikan cara kita melihat sesama kita manusia. Jangan kita pilih-pilih untuk menghormati, jangan kita pilih-pilih untuk mengasihi, tetapi kasihilah semua manusia, karena semua manusia itu sama di mata Tuhan. Lalu yang ketiga, pakailah cara Tuhan untuk melihat sesama. Jangan lihat tampilan luarnya, tetapi lihatlah bahwa dia adalah image of God. Apapun bentuknya hari ini, apapun rupanya hari ini, dia adalah orang yang dikasihi Tuhan. Maka juga harus kita kasihi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk hidup lebih baik lagi, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami boleh mengerti rancangan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, tolong supaya kami tidak memandang paras manusia ketika kami ingin berbuat kasih. Tuhan, tolong supaya kami juga memiliki cara pandang yang benar tentang sesama kami. Dan Tuhan juga tolong supaya kami dapat memperlakukan sesama kami seperti Engkau memperlakukan setiap orang yang Kau jumpai selama Engkau berada di dalam dunia ini. Tuhan, Kau yang menolong setiap kami untuk menjadi orang-orang yang berani mengasihi tanpa memandang bulu, tanpa memandang muka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 我们一起来唱第三首诗歌，当庄严仰望耶稣，来回应上帝的话，一边说奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian. Pandanglah pada Yesus untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian God's Way. Selamat
mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus
yang selalu menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudara sekalian, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang sudah mengikuti ibadahmu pagi ini, kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah di kehidupan kita selama-lamanya. Dan saya terus mengingatkan kepada kita semua, berhubung pandemi yang belum berakhir, marilah kita terus berdoa sehingga suatu hari kita bisa kembali bersama-sama di tempat yang sama untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi mohon kepada kita semua untuk bersabar, menahan diri, dan tetap bersyukur untuk kesempatan bisa mengikuti ibadah online. Sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi, dan sebagai ucapan syukur kita atas berkat Tuhan yang selama ini sudah kita terima, marilah kita juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan bisa mentransferkan persembahan-persembahan kita melalui BCA 84300455556 atas nama Mariana, atau juga melalui 08126357366 melalui OVO juga atas nama Mariana. Percayalah, jika kita memberikan dengan tulus ikhlas, Tuhan akan memberkatinya semakin berlimpah. Jadi jangan berpikiran di masa pandemi ini jika kita memberi persembahan maka kita akan semakin berkurang, semakin susah. Tidak, percayalah, Tuhan pasti akan semakin memberkati kita. Nah, bagi jemaat yang akan menerima baptisan kudus dewasa dan anak-anak di bulan April, di awal bulan April ya, awal bulan 4 nanti, yaitu di hari Paskah, harap segera mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas katekisasi. Sekali lagi, yang tidak mengikuti kelas katekisasi khususnya baptisan dewasa di Metodis tidak diizinkan untuk dibaptis. Kenapa? Nah, ini satu hal yang harus juga kita mengerti. Banyak sekali orang yang sudah dibaptis, tetapi di dalam kehidupannya tidak selayaknya sebagai anak Tuhan. Ataupun bisa dikatakan setelah dia baptis, ya mengakui diri sebagai anak Tuhan, tetapi setelah itu hidupnya hampir tidak seperti anak Tuhan. Nah, oleh sebab itu suatu keharusan di Metodis untuk mengikuti kelas katekisasi, sehingga dia belajar dulu bagaimana menjadi anak Tuhan. Belajar dulu bagaimana setelah dibaptis, apa saja yang harus dilakukan. Dan tentu dilakukan dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Dan banyak juga oleh karena suatu hal dia terpaksa dibaptis. Nah, itu suatu pemahaman yang salah besar ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita yang sudah berkomitmen, sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan ingin menerima baptisan, segera mendaftarkan diri dan ikut kelas katekisasi. Kemudian marilah kita jangan jemu-jemunya dan jangan lupa mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam jam 7.30 melalui YouTube. Biarlah melalui persekutuan yang ada kita terus dikuatkan, dihibur, dan kita dipersatukan di dalam Kristus.
Bagi Bapak Ibu yang di rumah memiliki anak kecil dari PG sampai SD, untuk selalu menghimbau mereka mengikuti kegiatan anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dan juga ada kuis berhadiah. Begitu juga dengan kita yang memiliki anak muda-mudi di rumah dari tingkat SMA sampai yang sudah bekerja. Marilah menghimbau mereka untuk tidak lupa mengikuti kegiatan muda-mudi setiap hari Sabtu malam jam 7.15 yang akan dipimpin oleh Saudara Thea melalui aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet ataupun YouTube. Kiranya muda-mudi bisa semakin dekat kepada Tuhan dan mengenal Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, untuk memutus mata rantai virus corona, marilah kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya dan memakai masker, face shield, rajin cuci tangan, makan makanan bergizi, berprotein. Di dalam kesibukan kita, usahakan selalu mengambil waktu untuk olahraga dan untuk sementara tetap menahan diri untuk tidak berada di tempat keramaian. Dan bagi Bapak Ibu yang sering berbelanja, jangan lupa memakai sarung tangan. Ini semua dilakukan karena kita mengasihi diri kita dan kita juga mengasihi sesama kita. Demi kesehatan, marilah kita sungguh-sungguh melakukannya. Jangan anggap remeh Bapak Ibu sekalian. Jangan disepelekan. Mungkin saat ini belum kena ataupun belum parah, tapi jangan sampai setelah kena, setelah terinfeksi baru menyesal. Tiada berguna. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan berjumpa kembali di kebaktian ibadah online minggu depan. Kiranya Tuhan terus memberkati kita. Shalom.